warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jami'a rasulullah wa ya ilah ma'alikatillah wa la ilah wa jami'in adwa binata aba'ina wa adinat sahib al-kitab Asyabi Hamid Muhammad Muhammad al-Ghazali wa ya semasa Idris Kamal Sana Anjala Sobar Sana Sana Ayat Halina Ahli Sana Al-Aqdiran Al-Fatihah Alhamdulillah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemarin sudah mulai Al-Bab Tsani min maratib syubhat wa makaratiha atau misalnya halal haram. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Barang halal itu sudah jelas, barang haram juga sudah jelas. Tapi antara keduanya, yang halal dan haram ada lagi yang ketiga, yaitu ada hal-hal yang serupa tidak diketahui oleh banyak orang. La ya'lamu katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istamsaka tablu'a ri'idiyati. Orang yang menjaga dari barang syubhat, menjauhkan diri dari barang syubhat, faqad istamsaka, maka dia sudah bebas untuk prestisenya, untuk agamanya, dan membebaskan diri dari syubhat. Waman waqa bi syubhat waqa bil haram. Orang yang terjatuh ke dalam syubhat, dia akan jatuh ke barang haram. Digambarkan seperti orang yang mengembala kambing di sekitar tempat larangan, maka hampir saja dia itu akan terjatuh pada larangan itu. Hadzal hadis itu nasul, menjelaskan tetapnya macam tiga macam, ada yang halal, ada yang haram, ada yang bena-bena dan syubhat. Yang sulit adalah bagian yang tengah-tengah itu, yang tidak diketahui oleh banyak orang, yaitu syubhat. Maka harus dijelaskan, harus dibuka tutupnya, karena sesuatu yang tidak diketahui oleh orang banyak itu kadang-kadang ada orang sedikit yang tahu.
sedikit orang tahu. Anaqul al-halalul mutlaq walladhi khala an dzatihi as-sifat al-mujibah bitahrim. Halal yang mutlak itu adalah halal yang zatiahnya barang itu sepi dari sifat yang menyebabkan untuk menjadikan haram di dalam barangnya itu. Wal-hala al-asbabi ma tatarraqa ilaihi tahrimun, dan sudah lepas dari sebab-sebab yang barang anyarnya sesuatu, barunya sesuatu yang mengarahkan ke haram atau makruh. Lepas dari sebab-sebab. Sesuatu yang datang baru kepadanya hal yang mengharamkan atau yang makruh. Contohnya air yang diambil oleh seseorang dari hujan sebelum jatuh kepada milik seseorang. Wa yakunu huwa maqifan inda jam'ihi, dia sedang berdiri untuk mengumpulkan air hujan itu. Wa akhdi, dan mengambil dari udara. Fi milki nafsi, untuk memiliki dirinya. Au fi ardin mubahatin, atau dia mengambil air hujan itu dari bumi yang diperbolehkan. Itu namanya halal mutlak, yang secara zatiahnya tidak ada sifat-sifat yang menyebabkan untuk ke arah haramannya. Wal haramul madu wa ma fi sifatul muharramah. Sedangkan haram yang murni itu adalah satu yang di situ ada sifat keharaman yang tidak diragukan di dalam sifat-sifat tersebut. Kasyiddah al-mutlibah fil khamr, koyo keras kang ngobahaken ing dalam khamr. Wan najasa fil baul, au hasala bisababil maliin qat'an. Jadi seperti khamar kan jelas itu yang ada sifat keharamannya yang tidak diragukan lagi. Najis, barang najisnya baul itu ya karena itu najis, barang najis, maka sudah jelas murni. Awal asalnya bisa begini, atau mendapatkan dengan sebab yang dilarang secara pasti, seperti didapatkan dengan kezaliman, perbuatan zalim. Jadi mendapatkan uang itu dengan cara menganiaya seseorang, nah, itu kan sudah jelas itu pendapatan dari kerja zalim. Namanya sifatul muharramah la yusakku fi. Itu ada sifat yang tidak meragukan. Atau riba, barangnya mendapatkan itu dengan cara riba, itu sudah jelas. Wala ghairuhu, dan sesamanya riba. Wahadani tarafani zahirani,
dua hal ini, yaitu halal yang mutlak dengan haram yang murni, itu dua ujung yang nampak jelas. Wa yultahaku, dan disusulkan dengan dua ujung ini, mata hak pokok amruhu, sesuatu yang telah nyata barangnya, alakinau itamala taghayyuruhu, tetapi mirip perubahannya mah. Jadi disamakan dengan dua hal tersebut, sesuatu yang sudah menjadi kenyataan perkaranya, tetapi ada kemiripan perubahan. Lam yakun lidzalikal ihtimal sababun, tetapi kemiripan itu tidak ada sebabnya, yang mana sebab itu akan menunjukkan pada ihtimal itu, kemiripan itu. Wa inna saydal barri wal bahri, sesungguhnya barang yang diburu di darat atau di laut itu kan halal. Buruan barang, buruan haram, buruan darat, buruan laut itu halal. Wa min aman utai wong akhodak iku ngalap soman payuk tamalu mokati berakan antakuna kot malaka soyatun. Barang itu kan aslinya halal, buruan yang diburu itu barang halal, tetapi ketika dia mengambil kijang, mirip kijang ini sudah dimiliki oleh salah seorang pemburu, maaf latak, kemudian lepas menurut saking soyat, ya kan ada kemiripan. Jadi mirip perubahannya, yang perubahan itu kemiripan itu tidak ada sebab yang menunjukkan. Mirip telah dimiliki oleh seorang pemburu, kemudian lepas. Tapi apakah di situ ada kemiripan, ada sebab yang menunjukkan ke arah mirip seperti itu? Nah, kalau enggak ada, ya ini namanya. Kadzalika samak, memegang, mengambil, mendapatkan ikan. Yatamilu an yakuna qad tazallaq, mirip bahwa ikan ini telah melepas dari orang yang berburu setelah masuk ke dalam perangkatnya, sudah ada dalam kekuasaannya, ada di dalam tempatnya, terus diwadahi, tiba-tiba mencolot, mirip seperti itu. Tapi kemiripan seperti itu apa ada sebab yang menunjukkan ada yang kemiripan itu? Nah,
Kalau nggak ada dari yatiman, jadi kemungkinan yang seperti ini ayat tataluk ilama motor ora iso datang ke air hujan al-muqatab minal hawa yang diambil dari udara. Beda kan? Kalau air yang ada yang diambil dari udara kan itu tidak ada kemiripan sama sekali. Itu namanya halal mutlak. Nah ini ada kemiripan seperti itu, tapi kemiripannya itu tidak terdapat sebab-sebab yang menunjukkan ke arah yang dimiripkan itu. Akhirnya bagaimana ma'il matar oleh teras benu was-wasun. Kalau hal yang semacam itu dikaitkan kepada air hujan dan dia menjaga dari air hujan seperti itu namanya bukan syubhat tapi was-was. Oh jelas koyo ngono carane, tidak ada kemiripan sama sekali. Dikatakan siapa tahu ini sudah dimiliki orang lain. Jadi namanya was-was itu. Wal nusami hadzal fan wara sin, itu namanya wirai wong sing was-was. Wirainya wong sing was-was. Hatta talta'iqa bihi amsaluhu, sehingga disusulkan dengan hal yang semacam ini seusamanya. Darkalah di anna wahmun mujarradun la dilalata alaih. Karena hal yang semacam ini namanya salah sangka, salah cipto murni yang tidak ada petunjuk ke arah persangkaan seperti itu. Na'am law dalla alai dalilun, ya, apabila ada petunjuk yang menunjukkan ada kemungkinan seperti itu. Baik karena kotean, apabila dalil itu dari yang pasti, kamalau wajada alakotan koyo lawan weru sapa wong anane anting-anting di ujunis samak ing dalam kupinge iwak. Jadi ikan yang dipegang itu tiba ono anting-antingnya. Kan ini namanya dalil yang menunjukkan bahwa ini sudah pernah dipegang orang. Karena utamilan atau dalil itu dalil yang mirip kinafsi kamala wajada ala rubiati, seperti pada gijang itu ada luka. Ya tamilu ayakuna kayan, yang dimiripkan anane luka ini adalah karena dicap. La yuqdaru alaihi, orang dikuasai yang atasnya kayu illa pada dokti kejaba sawise dicekel. Jadi kalau ada dalil yang menunjuk ke arah sana, dalil itu adalah dalil yang pasti, ya namanya sudah ada syubhat.
Wa tamilu ayakuna syarhan, dan mirip juga adanya sirah itu luka. Bahada maudi'ul wara'. Inilah ihtimal yang seperti ini tempatnya wirai. Seperti luka kena panah, ya kan? Luka kena panah ini luka terkena panah ini, berarti sudah tak ada dalil yang menunjukkan dalil ini dalil yang secara pasti. Ya, kalau ini terus dia itu tidak mau ngambil, ini namanya wirai. Ada milik orang. Waidan tafat ad-dilala min kulli wajhin wal ihtimal al-ma'dum dalalatuhu. Kalau sudah dilalahnya nggak ada, dilihat dari mana saja nggak ada petunjuk, dan kemiripan tidak ada petunjuknya. Kalau ihtimal al-ma'dum fi nafsihi, seperti kemiripan yang tidak ada hakikatnya, ini adalah jinsi. Termasuk jenis ini man yasta'iru daron, orang milik rumah, wa yaghibu anhul mu'ir, terus nggak kelihatan oleh orang yang nyewa itu, orang yang menyewakan. Yang menyewakan nggak pernah kelihatan. Loh, saya tuh bilang gini, aku tak mau tuai. Kau perlu itu wis dimiliki, wong wis mati dimiliki karo ahli waris. La'allahu mata wa saral haqqu lil waris. Dia keluar. Barangkali sudah dimiliki, sudah mati orangnya, dan bisa dimiliki orang yang pewarisnya. Pada was-was, yaitu jenenge was-was, karena tidak ada petunjuk atas kematian. Ini lam yadulla ala mauti sababul qati, karena tidak ada yang menunjukkan atas kematiannya sebab yang jelas, yang pasti. Au syakkak, karena atau diragukan. Ini subhat al-mahdhurah, karena subhat yang diwedeni iku matan sya'u minas syakki, sesuatu yang timbul dari keraguan. Subhat yang ditakuti itu adalah subhat yang timbul dari adanya keraguan. Wasyakku ibaratun an i'tiqadaini, keraguan itu timbul dari adanya dua i'tiqad. Syak, ragu-ragu, itu adalah ungkapan dari adanya dua keyakinan yang berbandingan satu dengan lainnya, sehingga keduanya itu timbul dari dua sebab. Itu namanya syak. Apa malah sababalahu, kalau barang yang tidak ada sebabnya, la yasbutu aktuhu, ya tidak tetap menekatkannya bin nafsi dalam hakikatnya. Hatta yusawi al-aktu al-muqabil, sampai ada sesamanya etikat yang banding. Baik rusakkan. Kalau sudah ada satu lagi yang menjadi bandingannya, itu nanti ya baru dinamakan syak. Ya kalau sudah dinamakan syak, ya inilah namanya syubhat yang ditakut itu timbul dari adanya keraguan.
Walihada naqul, karena itu kita berkata gini, man syakka annahu shalla salatan aw arba'an akhadha bisalam. Kalau ragu-ragu jika aku sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia harus mengambil yang 3. Karena aslinya tidak ada tambahan. Tambahan itu tidak ada. Kalau 3 sudah yakin. Kalau yang 1 ada tambahannya, tidak bisa diandalkan. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Tapi aslinya nggak ada. Aslinya adalah 3. 3 apa? Ya 3. Ini namanya syak. Ana bandingannya. Apa 3? Hah? Nek wis 3 apa sik loro ya? Ya loro. Loro. Ya iya. Ambil. Karena tambahan 1 itu dilakukan. Al-aslu ada ziyadah. Aslinya itu nggak ada tambahan. Aku selalu tahu loro. Ya loro. Aslinya belum ada tambahan. Mau tambahannya. Jadi yang 2 itu yakin, yang 3 itu ragu-ragu. Kalau su'ila insanun anna salata dhuhri allati adda qabla hadha bi asli sinin kanat talatan aw arba'an lam tahaqqaq qat'an. Apabila ada orang ditanya sholat zuhur yang sudah dikerjakan sebelum ini 10 tahun yang lalu, itu 3 apa 4 ya, lam tahaqqaq qat'an, tidak bisa menyatakan secara pasti al-arba'atun, kalau itu ada 4. Wa idza lam yaqta, kalau dia itu belum bisa memastikan, ya jawaza, dia akan menyangka an-lakuna raka'atan, itu berarti 3 rakaat. Ada tajawuz, ini perangkaan layakunu syakkan, namanya bukan syak. Illa idza lam yahdurhu sababun aujaba i'tiqada qanatan, karena tidak ada sebab yang bisa menentukan i'tiqad adanya itu 3. Jadi bukan syak namanya itu. Masalahnya sudah lama, sudah kabur 10 tahun yang lalu. Dalam yakta jawazan lakuna salasatan, ada tajawuz la yakunu syakkan. Fal tafham hakikat syak, maka hendaknya kita sudah bisa memahami hakikat ragu-ragu itu. Bagaimana sehingga tidak akan kabur adanya salah sangka dan memperbolehkan tanpa ada sebab. Ini hal yang semacam ini juga iltahaq bil halal mutlak, disamakan dengan halal yang mutlak dan disamakan juga dengan haram yang murni. Ma tahaqqaqa tahrimuhu, sesuatu yang sudah menjadi kenyataan haramnya. Karena
Sarayanu tahallulin, sekalipun dimungkinkan adanya barang baru yang akan menjadikan halalnya barang yang haram, walakin lam yadul alaih sababun, tapi enggak ada petunjuk dari arah sebab-sebab itu. Jadi enggak ada sebab yang menunjukkan ke arah tahallul. Kaman fiyatihi ta'amun li muwarithihi, seperti orang yang di tangannya ada makanan yang dimiliki oleh orang yang diwarisi. Alladzi la waritha lahu, orang yang diwarisi itu tidak punya ahli waris. Sawaun, sama saja, siwahu, selain dia, selain orang yang sekarang memegang makanan itu. Faqaba anhu, maka pergi mewarisnya yang diwarisi. Faqala, maka dia berkata, orang yang memegang makanan itu, ya tamil anda umata, paling orangnya mati. Maka tintakal milk ilayya, kalau begitu telah berpindah pemilikannya pada saya. Fakalahu, akhirnya makanan itu dimakan. Fa'ikdamu alaihi ikdamu ala haramin, dia mengambil, punya sikap mengambil bahwa ini sudah mungkin mati dan ini sudah pindah ke saya terus dimakan, itu namanya dia masuk ke barang haram yang murni. Dan ihtimalun dalam sanad itu karena itu kemiripan yang tidak ada sandarannya. Kalau yang bagi ayu ada dan namat, maka seyogianya tidak seyogianya untuk dihilang-hilang, dianggap jalan yang seperti ini. Min aqsami syubhat, dari pemacam, dari bagian syubhat. Ini bukan syubhat, ini haram. Soalnya masuk yang tidak ada sebabnya. Mirip mati, ngomong mirip mati. Allah dalilnya tak apa, sudah ada berita, nggak ada berita apa-apa. Orangnya pergi tak kemana. Bahwa anhu, orang yang diwarisi itu pergi. Kemudian dia itu bilang yang megang makanannya itu, orangnya sudah mungkin mati sudah. Kalau gitu ini sudah milik saya, tak makannya. Itu namanya orang maju ke arah keharaman murni, karena itu kemiripan yang tidak ada sandarannya, maka tidak bisa dianggap itu syubhat. Innama syubhat nakni biha mastaba alaina amruhu. Yang dimakan syubhat di sini yang saya maksud adalah sesuatu yang jumbo, samar, kabur perkaranya. Ya antara dolana fihi i'tiqadani, yaitu ketika datangnya suatu keyakinan dua. Saudara min sabab, ini yang kedua keyakinan itu keluar dari dua sebab. Dua sebab yang menjadikan adanya dua keyakinan. Nah, itu namanya syubhat. Mutaratu syubhati khamsatun.
kang nangekaken subhat iku ana 5. Al-mutarus awal asyakku bisabab al-muhallil wal muharrim. Tempat yang mewujudkan yang pertama yaitu keraguan di dalam sebab-sebab yang menghalalkan atau mengharamkan. Hari 10 menit ya. Ini pasan ya. Pas bab. Minta maaf ya. Apa? Nanti kalau diteruskan nanti berhentinya sulit mencarinya. Nanti ini mandek ya. Jadi kita sudahi aja ya, selesaikan sampai sekian. Nah, semoga masih bisa melanjutkan besok. Insya Allah akan kita teruskan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'maka fa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah tanjina. Amin. Naqdina bi jamal ajad. Allah rahmatnya bisayat. Wa tarfa'na bi andaka ala darajat. Wa tuballighuna bi aqsal wajh. In jami'il khairat. Nana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afiyah fid-din wad dunya. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah. Aqina bit taqwa wal istiqamah. أعذنا من موجبات الندامة إلى الحال والمآل. يا الله يا مولانا كما بدأت بلسان فضلك من غير استحقاق فأتممه بفضلك أيضا من غير استحقاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا وفقنا لطاعتك وحسن تقصيرا وتقبل منا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز. وصلى الله على سيدنا محمد آله وسلم. رب العزة عما يصفون وسلام عليكم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.